Hai semua, perkenalkan nama saya Tubagus Fuka Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi Administrasi Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dalam berbagai bidang jenis pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Apa itu peserta didik? Peserta didik adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri mereka melalui jalur pendidikan, baik secara formal, informal, atau non-formal. Untuk mengembangkan peserta didik, diperlukan manajemen pendidikan itu tersendiri, mulai dari pendaftaran, terus pengerjaan pendidikan, setelah dan kelulusan atau tamat. Tujuan dari manajemen peserta didik itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, menyalurkan minat bakat yang dipunyai oleh peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan peserta didik dalam menggapai cita-citanya. Fungsi dari manajemen peserta didik yang pertama, mengembangkan individualitas atau potensi yang dimiliki peserta didik, seperti kecerdasan, bakat, dan lainnya. Yang kedua, mengembangkan fungsi sosial yang dimiliki peserta didik, seperti bersosialisasi kepada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik. Lingkup manajemen peserta didik yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik, yang kedua, pembinaan peserta didik, yang ketiga, evaluasi peserta didik, yang terakhir, mutasi peserta didik. Kegiatan ini adalah bentuk kesatuan yang dijalankan oleh sekolah mulai dari penerimaan hingga kelulusan peserta didik. Perencanaan peserta didik untuk menentukan peserta didik diterima atau tidak, instansi atau sekolah menggunakan formula daya tampung sama dengan banyak bangku dikali muatan bangku dikurang anak tinggal kelas. Daya tampung di jenjang PAUD dan TK yaitu terdiri dari 14-15 anak untuk kelompok A dan 11 anak untuk kelompok B dengan rasio yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Daya tampung di jenjang SD, SMP, dan SMA di setiap kelas sekitar 40 orang. Tetapi secara ukuran ideal daya tampungnya 25-30 siswa dan biasanya di setiap kelas secara ideal rasionya murid dan guru adalah 1:30. Penetapan syarat calon siswa dengan adanya syarat yang sudah ditetapkan oleh Dikbud dan menjadi pedoman bagi sekolah lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Zain Hanifah. Selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik adalah pencarian dan menentukan peserta didik yang ingin mendaftar pada lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan ini terdapat 3 tim, yaitu tim pelaksana, tim yang bertugas dalam mempersiapkan, lalu menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan penerimaan peserta didik. Selanjutnya adalah seleksi peserta didik, yaitu untuk menentukan calon peserta diterima atau tidaknya pada sekolah tersebut. Nah, dalam sistem penerimaan peserta didik di jenjang PAUD dan TK hanya menggunakan media promosi, menggunakan media dan brosur. Dalam hal ini, penerimaan peserta didik hanya menggunakan persyaratan yaitu usia yang cukup. Lalu pada SD, SMP, SMA, atau SMK bahkan perguruan tinggi menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama promosi, yang kedua adalah menggunakan sistem seleksi ujian, yaitu berdasarkan nilai ujian, yang kedua adalah penelusuran minat dan bakat, yang ketiga adalah berdasarkan hasil tes masuk. Orientasi peserta didik, terutama pada jenjang PAUD dan TK, hanya menggunakan kegiatan pengenalan situasi dan kondisi PAUD dan TK tersebut. Dengan adanya perkenalan dengan lingkungan sekolah yang baru, perkenalan dengan peserta didik yang lain, serta sarana dan prasarannya seperti taman bermain, ruang belajar, kamar mandi, musola, dan yang lain-lain. Sedangkan orientasi pada SD, SMP, SMA ataupun SMK dan perguruan tinggi meliputi berbagai kegiatan, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan fasilitas lembaga pendidikan, yang kedua yaitu memperkenalkan civitas akademik, yang ketiga adalah memperkenalkan program-program yang ada pada lembaga pendidikan tersebut, yang keempat adalah pengaturan disiplin dan beberapa tata tertib, yang kelima
ada pembinaan kesiswaan, terdapat organisasi kesiswaan, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan wawasan Widaya Mandala. Nah, selanjutnya adalah penempatan peserta didik pada jenjang PAUD dan TK. Nah, pada PAUD dan TK ini berdasarkan golongan usia. Pada golongan usia 2 tahun akan ditempatkan pada TPA, yaitu tempat penitipan anak. Yang kedua yaitu pada kisaran umur 3 sampai 4 tahun itu akan ditempatkan pada KB, yaitu kelompok bermain. Lalu pada usia 4 sampai 5 tahun akan ditempatkan pada kelompok A. Lalu pada usia 5 sampai 6 tahun akan dikelompokkan pada kelompok B. Nah, pengelompokan ini berdasarkan fungsi integritas, yaitu persamaan. Nah, persamaan itu seperti kelamin dan usia. Lalu ada fungsi perbedaan. Pada fungsi perbedaan ini adalah terlihat dari minat, bakat, dan kemampuan peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah penempatan peserta didik pada jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, dan perguruan tinggi. Pengelompokan peserta didik ini berdasarkan kriteria-kriteria tertentu untuk membedakan peserta didik satu dengan yang lainnya dengan mengarahkan kepada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kelompoknya. Nah, dijelaskan dengan beberapa pengelompokan tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan kemampuan. Nah, pada berdasarkan kemampuan ini adalah pengelompokan kelas-kelas yang tingkat kecerdasannya sesuai antara satu dengan yang lainnya. Lalu peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil sesuai dengan karakter-karakter individu masing-masing. Selanjutnya adalah pencatatan peserta didik di jenjang PAUD dan TK. Nah, pencatatan dan pelaporan peserta didik diawali sejak nama peserta didik ini memasuki lembaga pendidikan hingga ia tamat ataupun meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Nah, pelaporan bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada pihak yang dapat mengetahui perkembangan peserta didik tersebut. Nah, yang digunakan berupa buku induk. Buku induk berisikan catatan peserta didik yang masuk pada lembaga pendidikan tersebut. Lalu yang kedua ada buku alumni yang berisikan catatan-catatan peserta didik yang telah tamat ataupun meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Ayu Cendana. Kemudian B, pembinaan peserta didik. Dalam sebuah pembinaan, yaitu memiliki beberapa layanan. Nomor 1, layanan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga peserta didik mengarah pada dirinya yang bertindak dan bersikap sesuai tuntutan dan situasi sekolah. Yang nomor 2 yaitu layanan perpustakaan. Layanan ini digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sekolah yang dapat melayani informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koreksi pustaka. Yang nomor 3, layanan kantin. Layanan ini digunakan agar guru dapat berkonsultasi mengelola kantin dalam menyediakan makanannya sehat dan bernutrisi serta terpenuhinya kebutuhan para peserta didik. Yang nomor 4 yaitu layanan kesehatan. Layanan ini seperti UKS. Yang nomor 5, layanan transportasi. Layanan ini sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar yang biasanya diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan standar. Yang nomor 6, layanan asrama. Layanan ini digunakan untuk murid yang jauh dari keluarga. Pembinaan peserta didik memiliki perbedaan pada bagian jenjang SD, SMP, SMK, atau SMA, yaitu dengan adanya layanan yang dibentuk dalam sebuah pembinaan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembinaan akademik yang berupa kegiatan intrakurikuler dan kurikuler. Yang kedua, non-akademik berupa kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutupan. Selanjutnya adalah kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan siswa tentang pelajaran yang dilakukan pada kegiatan intrakurikuler. Contohnya, yaitu memberikan tugas kepada peserta didik untuk
mengerjakan di luar jam pelajaran kegiatan intrakurikuler. Berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dibuat mata pelajaran dan pelayanan pengembangan minat dan bakat. Selanjutnya, adanya mutasi peserta didik di jenjang PAUD dan TK. Pada sekolah yang memiliki diberikan tanda bukti berupa surat pindah oleh pihak sekolah. Anak yang ingin pindah cukup mencantumkan surat pindah serta identitas yang kemudian diproses oleh pihak sekolah. Kemudian, pengelompokan kelas dibagi anak pindahan ditempatkan berdasarkan usianya. Berbeda dengan mutasi peserta didik di jenjang SD dan SMP, SMK, atau SMA, mutasi dalam jenjang ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Mutasi intern atau perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Misalnya, pada kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan peserta didik terpaksa tinggal kelas jika tidak dapat memenuhi syarat tertentu. Untuk peserta didik yang hampir tidak naik kelas, dibicarakan dalam rapat kenaikan kelas, sehingga mendapatkan pertimbangan dari pihak sekolah dan kepada peserta didik diberikan kesempatan untuk mengulang kelas atau pindah sekolah lainnya. Kemudian, mutasi eksternal atau mutasi yang nomor 2. Mutasi eksternal dilakukan melalui perpindahan siswa dari sekolah lain menuju sekolah yang ingin dituju. Untuk melaksanakan pindah sekolah, siswa harus menjelaskan alasan perpindahannya secara jelas. Orang tua siswa juga membuat surat-surat pengunduran diri setelah menyatakan alasan kepindahan siswa dan melengkapi persyaratan perpindahan. Selain itu, siswa juga harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut. Yang nomor 1, dibutuhkan surat keterangan pindah dari sekolah asal. Yang nomor 2, membutuhkan danem asli. Yang nomor 3, fotokopi ijazah. Yang nomor 4, dibutuhkannya buku rapor. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan peserta didik di jenjang SD, SMP, SMK, dan SMK, dan PT. Kegiatan pencatatan administrasi siswa selama di sekolah yang dilakukan yaitu sejak pertama peserta didik diterima sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Sedangkan pelaporan yaitu dilakukannya sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga atau sekolah agar pihak terkait dapat mengetahui perkembangan siswa atau peserta didik pada lembaga tersebut. Pada pencatatan dan pelaporan peserta didik memiliki peralatan atau perlengkapan yang meliputi buku induk, buku kleber, buku daftar hadir siswa, buku mutasi, buku catat tertib sekolah, buku prestasi siswa, daftar nilai, leger, dan buku rapor. Kemudian B, pembinaan peserta didik. Dalam sebuah pembinaan yaitu memiliki beberapa layanan. Nomor 1, layanan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga peserta didik mengarah pada dirinya yang bertindak dan bersikap sesuai tuntutan dan situasi sekolah. Yang nomor 2 yaitu layanan perpustakaan. Layanan ini digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sekolah yang dapat melayani informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koreksi pustaka. Yang nomor 3, layanan kantin. Layanan ini digunakan agar guru dapat berkonsultasi mengelola kantin dalam menyediakan makanannya sehat dan bernutrisi serta terpenuhinya kebutuhan para peserta didik. Yang nomor 4 yaitu layanan kesehatan. Layanan ini seperti UKS. Yang nomor 5, layanan transportasi. Layanan ini sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar yang biasanya diperlukan bagi peserta di tingkat prasekolah dan pendidikan standar. Yang nomor 6, layanan asrama. Layanan ini digunakan untuk murid yang jauh dari keluarga. Pembinaan peserta didik memiliki perbedaan
pada bagian jenjang SD, SMP, SMK, atau SMA, yaitu dengan adanya layanan yang dibentuk dalam sebuah pembinaan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembinaan akademik yang berupa kegiatan intrakurikuler dan kurikuler. Yang kedua, non-akademik berupa kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutupan. Selanjutnya adalah kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan siswa tentang pelajaran yang dilakukan pada kegiatan intrakurikuler. Contohnya, yaitu memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan di luar jam pelajaran kegiatan intrakurikuler. Berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dibuat mata pelajaran dan pelayanan pengembangan minat dan bakat. Selanjutnya, evaluasi peserta didik di jenjang PAUD dan TK. Evaluasi memiliki nilai dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu upaya pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan berbagai informasi tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Pada evaluasi peserta didik di jenjang PAUD, ada beberapa teknik penilaian. Yang nomor 1 yaitu observasi, yang nomor 2 wawancara, yang nomor 3 adalah portofolio. Kemudian, evaluasi peserta didik di jenjang SD, SMP, SMK, atau SMA, dan perguruan tinggi. Dalam sebuah evaluasi peserta didik memiliki mutasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu hasil evaluasi dapat diambil dari tindak lanjut atau kebaikan selanjutnya. Yang pertama, dengan program remedial, ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam pengajaran ini, yaitu pelajaran bersifat kuratif dan pengayaan atau pengukuhan. Dalam sebuah pembelajaran yang bersifat kuratif dilakukan setelah program pembelajaran utama diselenggarakan. Sedangkan dalam kegiatan pengayaan diberikan agar peserta didik yang sudah menguasai bahan pelajaran lebih dahulu tidak berhenti perkembangannya dengan mengisi waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Dalam mutasi internal, rapat prapleno dan pleno dilaksanakan sebelum diadakan kenaikan kelas. Yang pertama yaitu rapat prapleno. Rapat tersebut diadakan khusus untuk wali kelas saja dan membahas nilai siswa. Setelah diadakan rapat prapleno, kemudian diadakan rapat pleno yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru. Pleno. Rapat tersebut diadakan khusus untuk wali kelas saja dan membahas nilai siswa. Setelah diadakan rapat prapleno, kemudian diadakan rapat pleno yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru.